Chernobyl, malam yang tak berujung. Pada malam tanggal 25 April tahun 1986, di sebuah tempat di utara Ukraina, sebuah malam biasa berlalu dalam keheningan, tidak berbeda dari malam-malam lainnya. Namun, tepat pada saat itu, sebuah peristiwa sedang dimulai tanpa disadari. Sebuah peristiwa yang akan mengubah arah sejarah manusia sepenuhnya. Tiba-tiba, sebuah gemuruh dahsyat merobek langit dan menghancurkan kesunyian malam. Dan itu bukan dentuman meriam perang, melainkan ledakan yang lahir dari kesalahan dan kesombongan manusia. Sejak saat api dan asap hitam menjulang ke atas, bersama awan radioaktif yang membawa kematian tak kasat mata, dunia tak pernah lagi dapat kembali seperti sebelumnya. Pripyat adalah kota terencana yang dibangun pada tahun 1970 di atas dataran tandus tempat sebelumnya tidak ada apapun. Dibangun untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl dan keluarga mereka, kota itu menjadi lambang modernitas yang dibanggakan Uni Soviet. Jalan-jalannya yang tertata rapi, gedung-gedung biru putih, dan tata kota yang dirancang secara teratur seolah membawa cita-cita sosialisme menjadi nyata. Kota itu memiliki sekolah dan rumah sakit, teater dan taman, kolam renang dan gedung olahraga, dan orang-orang percaya bahwa kota itu akan tetap aman dan stabil untuk waktu yang lama. Di jalan-jalan Pripyat, pemandangan anak-anak bersepeda dan keluarga berjalan kaki tampak setiap hari, dan para orang tua muda dengan alami menaruh harapan akan masa depan yang cerah di dalam kehidupan yang stabil. Di pinggiran kota, sebuah taman hiburan sedang dipersiapkan, dengan sebuah biang lala yang memandang hamparan padang rumput luas, sementara wahana-wahana berwarna cerah menunggu hari pembukaannya. Ungkapan bahwa usia rata-rata penduduknya adalah 26 tahun secara simbolis menunjukkan betapa muda, hidup, dan penuhnya harapan kota itu. Tak seorang pun dapat membayangkan, bahkan dalam mimpi, bahwa kota itu akan segera menjadi sebuah kota hantu. Pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl adalah fasilitas raksasa yang melambangkan industri nuklir Soviet. Orang percaya bahwa energi yang murah, bersih, dan nyaris tak terbatas dihasilkan di sana, dan mereka menyebutnya bahan bakar masa depan. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit itu dialirkan ke rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas industri di kota-kota dan desa terdekat, berfungsi seperti jantung besar yang membuat seluruh wilayah terus bergerak. Namun pada saat yang sama, ada pula kenyataan bahwa tenaga nuklir, bila tidak dikelola dengan benar, menyimpan bahaya yang melampaui imajinasi biasa. Di pembangkit Chernobyl, beberapa reaktor RBMK dengan rancangan yang sama telah dipasang. Pada waktu itu, 4 unit sedang beroperasi, dan 2 lainnya masih dalam pembangunan bahkan ketika kecelakaan itu terjadi. Kompleks raksasa ini tampak seperti lambang yang memperlihatkan kekuatan teknologi dan kebanggaan nasional industri nuklir Soviet, dan wilayah sekitarnya bergantung pada energinya untuk tetap berjalan. Namun semakin besar dan semakin rumit sebuah sistem, semakin satu cacat kecil dapat mengguncang keseluruhannya. Dan Chernobyl membawa tepat kerentanan semacam itu. Kelemahan itu tumbuh diam-diam di luar pandangan, tetap tinggal sebagai resiko yang suatu hari akan menuntut harganya. Reaktor RBMK yang dipasang di Chernobyl memiliki cacat rancangan struktural yang serius, dan khususnya sifat menjadi semakin tidak stabil ketika daya menurun merupakan faktor yang meningkatkan kemungkinan kecelakaan dalam kondisi berbahaya. Selain itu, grafit yang digunakan di dalam reaktor memiliki sifat yang sangat memperkuat reaksi nuklir, sehingga bila kendali goyah reaksinya dapat melonjak jauh lebih ganas daripada yang diperkirakan. Yang paling mematikan dari semuanya adalah bahwa, dalam peristiwa kecelakaan, tidak ada struktur penahan yang sepenuhnya memadai untuk benar-benar mengurung radiasi. Cacat ini tetap menjadi bahaya tersembunyi tanpa diketahui publik, melemahkan apa yang tampak seperti sistem yang kokoh dari dalam. Bahkan sebelum kecelakaan, para teknisi dan insinyur di lokasi telah berkali-kali melaporkan bahaya reaktor, dan kekhawatiran terus-menerus diajukan, terutama tentang ketidakstabilan pada daya rendah dan perilaku berbahaya dalam kondisi tertentu. Namun para manajer dan otoritas pemerintah tidak menanggapi peringatan itu dengan sungguh-sungguh, dan target produksi serta tekanan politik ditempatkan di atas keselamatan, sementara kata-kata tidak ada masalah lebih mudah diterima. Akibatnya, pembangkit Chernobyl terus beroperasi, dan kota Pripyat terus berkembang saat kota itu makmur. Benih bencana itu jelas sedang tumbuh, tetapi tak seorang pun berusaha menghentikannya, dan tak seorang pun bahkan percaya bahwa bencana itu bisa dihentikan. Pada malam tanggal 25 April tahun 1986, sebuah uji coba direncanakan di reaktor nomor 4 di pembangkit Chernobyl untuk memeriksa sistem keselamatan, dengan tujuan memastikan berapa lama inersia turbin dapat menyediakan tenaga bahkan selama pemadaman listrik.
Para teknisi dan manajer di lokasi menganggapnya sebagai prosedur sederhana yang akan selesai dengan cepat, dan karena percobaan serupa pernah dilakukan sebelumnya, suasana yang berlaku adalah bahwa ini tidak akan menjadi masalah besar. Namun tak seorang pun dapat membayangkan bahwa uji coba ini mungkin akan membawa pada kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir paling serius dalam sejarah manusia. Malam itu mengenakan wajah pekerjaan biasa, tetapi sebenarnya, itu adalah malam ketika pintu menuju bencana sedang terbuka diam-diam. Saat uji coba berlangsung, masalah-masalah yang tak terduga mulai muncul, tetapi mereka yang bertanggung jawab memutuskan untuk terus maju, dan aturan keselamatan serta prosedur standar mulai diabaikan satu demi satu. Daya reaktor turun jauh di luar rentang normal ke tingkat yang sangat berbahaya, instrumen di ruang kendali berfluktuasi dengan tidak stabil, dan alarm peringatan berbunyi berulang kali. Namun uji coba itu tidak dihentikan, dan ketika keputusan sedikit lagi terus menumpuk, pilihan-pilihan yang menambahkan krisis demi krisis pun terus berlanjut. Reaktor itu tergelincir semakin dalam ke dalam keadaan di luar kendali, meluncur ke arah di mana ia tak lagi bisa mengerem dirinya sendiri. Pada pukul 1.23 dini hari tanggal 26 April tahun 1986, sebuah reaksi berantai yang cepat dimulai di dalam reaktor, dan ketika tekanan serta panas meningkat di luar kendali, bahkan perangkat yang biasanya berfungsi sebagai mekanisme keselamatan tidak dapat merespons dengan semestinya. Katup dan sistem kendali gagal bekerja, dan meskipun tombol penghentian darurat ditekan, semuanya sudah terlambat. Lalu, dengan sebuah kilatan yang menyilaukan, terjadilah ledakan besar. Ini bukan sekadar sebuah kecelakaan, melainkan saat ketika dunia menghadapi kata-kata bencana nuklir sebagai kenyataan. Dengan ledakan itu, seluruh bangunan reaktor nomor 4 berguncang keras, atap beton bertulang yang beratnya lebih dari 1.000 ton terlempar ke udara, dan ledakan-ledakan berikutnya secara efektif menghancurkan inti reaktor, meninggalkannya terbuka sepenuhnya. Sebuah tiang api yang menjulang tinggi meletus, dan serpihan grafit radioaktif serta partikel bahan bakar nuklir terhempas ke langit, sementara radiasi yang tak terlihat menyebar ke segala arah, menjadikan udara itu sendiri sebagai bahaya sejak saat itu. Reaktor nomor 4 terus terbakar dalam keadaan di luar kendali. Itu bukan sekadar api, dan di dalam kobaran itu, hal-hal mematikan yang tak dapat dilihat mata manusia juga turut terbakar. Di Pripyat, hanya 3 km dari lokasi ledakan, ribuan anak sedang tidur nyenyak, dan keluarga-keluarga percaya bahwa esok pun akan membawa hari yang biasa. Namun tepat pada saat itu, sebuah awan radioaktif yang mematikan sedang bergerak diam-diam menuju kota bersama angin, dan kematian yang tak terlihat, tak bersuara, dan tak berbau sedang mendekat seperti angin itu sendiri. Seluruh kota tertidur, tanpa mengetahui apapun. Dan kesunyian itu segera menjadi kenyataan, mulai turun ke atas kehidupan orang-orang tanpa peringatan apapun. Segera setelah ledakan, petugas pemadam kebakaran dan pekerja pembangkit bergegas ke lokasi untuk memadamkan api. Mereka mengira itu hanyalah kebakaran industri biasa, dan mereka bahkan tidak benar-benar memahami apa arti bahaya radiasi. Tanpa perlengkapan pelindung, para petugas pemadam mengambil dan melemparkan serpihan grafit yang membara dengan tangan telanjang, dan meskipun mereka hanya berada di lokasi selama beberapa menit, menit-menit itu menjadi waktu yang menentukan nasib mereka seumur hidup. Dalam waktu yang singkat itu, jumlah radiasi yang mematikan terserap ke dalam tubuh mereka. Tanpa menyadarinya, mereka telah melintasi garis yang tak akan pernah bisa dihapus kembali. Seorang petugas pemadam dengan luka bakar parah menengadah ke langit dalam kesakitan. Dan di atas reaktor yang meledak, sebuah cahaya ungu yang ganjil menyebar di langit malam. Ia berbisik bahwa itu indah, tetapi itu adalah radiasi Cherenkov, yang tercipta ketika radiasi yang sangat tinggi bertemu udara, sebuah pemandangan ketika kematian menampakkan dirinya dalam bentuk cahaya. Sebagian besar dari mereka yang melihat cahaya itu meninggal dalam beberapa hari di tengah penderitaan yang mengerikan. Keindahan pada saat itu sesungguhnya adalah ilusi terakhir yang diselimuti di atas kehidupan dan warna dari teror yang belum pernah dikenal umat manusia. Pagi datang, tetapi udara sudah dipenuhi radiasi mematikan, dan seluruh kota, jalan-jalan dan atap-atapnya, taman-taman dan tempat bermainnya, telah tertutup debu radioaktif yang tak terlihat. Namun tak ada alarm dan tak ada petunjuk evakuasi yang datang dari pihak berwenang.
dan penduduk Pripyat memulai hari mereka seperti biasa, melanjutkan rutinitas dengan kewajaran yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kematian sedang melayang di udara. Maka semua orang tetap menjalani hidup, berjalan menembus udara yang telah berubah, seolah tidak ada yang terjadi. Seiring waktu berlalu, gejala-gejala aneh mulai muncul di antara para penduduk dan sakit kepala, muntah, rasa logam di mulut, serta kelelahan yang tak dapat dijelaskan menyebar ke semakin banyak orang. Namun orang-orang tidak mengetahui penyebabnya, rumah sakit tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, dan banyak orang sekadar mengabaikannya, berpikir bahwa mereka sedang tidak enak badan, lalu melanjutkan hari mereka. Anak-anak masih bermain di dekat biang lala yang sebentar lagi akan dibuka, dan keluarga-keluarga menghabiskan waktu di taman. Hari itu tampak seperti hari Minggu yang biasa, tetapi itulah hari Minggu terakhir mereka. Di sekitar lokasi ledakan, tentara dan ilmuwan berusaha memahami situasi, dan bahkan orang-orang yang hanya tinggal di sana selama beberapa menit mengalami muntah hebat, luka bakar, dan kerusakan kulit, sementara tingkat radiasi melambung melampaui batas pengukuran. Tetapi otoritas Soviet mengumumkan bahwa kecelakaan itu berada dalam kendali dan tidak berbahaya. Orang-orang membutuhkan kebenaran, namun kebenaran itu disembunyikan sepenuhnya. Sementara itu, reaktor nomor 4 masih terus terbakar hebat, dan radiasi terus dilepaskan. Bencana itu tumbuh semakin cepat ketika kebenaran tidak hadir, dan keheningan membuat orang-orang tak berdaya. Awan radioaktif yang dilepaskan dari Chernobyl menyebar cepat bersama angin, mula-mula mencemari sebagian besar Belarus, lalu bergerak ke Polandia dan banyak wilayah di Eropa Timur. Beberapa hari kemudian, guguran radioaktif terdeteksi di Skandinavia, Jerman, Italia, dan bahkan di tempat-tempat yang lebih jauh, menempatkan seluruh benua Eropa di bawah awan yang tak terlihat. Namun pada hari-hari awal, sebagian besar penduduk tidak menerima peringatan sama sekali. Keheningan membuat bencana itu semakin besar, dan bahaya melintasi perbatasan dalam gerak yang sunyi. Bahkan setelah ledakan, reaktor nomor 4 terus terbakar, dan untuk mencegah penyebaran radiasi, otoritas Soviet mengerahkan helikopter dalam sebuah operasi yang berulang kali menjatuhkan pasir, timbal, asam borat, dan tanah liat di atas reaktor. Namun udara di atas reaktor sangat panas, arus naiknya tidak stabil, dan para pilot harus terbang di atas bahaya yang tak terlihat di tengah panas dan radiasi yang hebat. Selama operasi, satu helikopter menabrak kabel derek di udara, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh. Keempat awak di dalamnya tewas seketika. Tetapi pengorbanan mereka tidak banyak diketahui untuk waktu yang lama. Jatuhnya helikopter itu dari langit adalah satu lagi pengorbanan yang tak terlihat. Sebuah tragedi yang berlangsung tepat di jantung malapetaka. Barulah setelah 36 jam berlalu sejak ledakan, perintah evakuasi sampai kepada penduduk Pripyat. Untuk mencegah kepanikan, pihak berwenang berkata kepada mereka, "Kalian dapat kembali dalam beberapa hari," dan kata-kata itu terdengar seperti penghiburan singkat. Maka kebanyakan orang naik ke bus hanya dengan membawa sedikit barang, meninggalkan kunci rumah mereka di pintu, bahkan meninggalkan makanan di atas meja dan mainan anak-anak di belakang. Mereka percaya bahwa mereka akan segera kembali, tetapi evakuasi ini berubah menjadi perpisahan untuk selamanya. Pada akhirnya, tak seorang pun dapat kembali ke Pripyat, dan kata-kata 3 hari menjadi kebohongan paling kejam yang membuat orang-orang pergi. Pada sore hari tanggal 27 April, ratusan bus melintasi Pripyat untuk menjemput penduduk, dan orang-orang pergi dengan pintu rumah mereka tak dikunci, meninggalkan foto dan mainan, bahkan makanan di atas meja, serta semua jejak kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kira-kira 3 jam, seluruh 45.000 penduduk meninggalkan kota, dan pemandangan barisan bus yang tak berujung perlahan meninggalkan jalan-jalan kosong menunjukkan saat yang tepat ketika kehidupan kota itu padam. Dengan demikian, Pripyat menjadi kota hantu yang sepenuhnya ditinggalkan hanya dalam 1 hari. Kehidupan yang telah tumbuh selama 16 tahun sebagai kota masa depan, terhenti hanya dalam beberapa jam, meninggalkan jejak-jejaknya tersebar di seluruh kota. Untuk menanggulangi kecelakaan itu dan mencegah penyebaran radiasi, ratusan ribu tentara, pekerja, petugas pemadam kebakaran, dan penambang dari seluruh Uni Soviet dikerahkan ke wilayah Chernobyl. Mereka disebut likuidator, yang berarti mereka yang ditugaskan untuk membersihkan dan menahan bencana, dan mereka menyingkirkan puing-puing radioaktif, membersihkan zona tercemar, dan membangun struktur pelindung, dengan banyak dari mereka menuju lokasi tanpa menerima penjelasan yang memadai. Misi yang paling berbahaya berlangsung di atap reaktor, tempat para pekerja mengenakan rompi timbal, naik ke atas, dan hanya selama 40-90 detik harus menyekop serpihan grafit radioaktif, lalu melemparkannya kembali ke dalam reaktor. Para penambang lain menggali terowongan di bawah reaktor tanpa sistem ventilasi, berjuang untuk mencegah ledakan kedua, dan tak terhitung banyaknya orang yang menderita sakit seumur hidup atau kehilangan nyawa karena pekerjaan ini.
Segera setelah ledakan, sebuah hutan pinus seluas sekitar 4 km persegi di sekitar reaktor terpapar radiasi yang sangat besar. Pepohonan berubah merah seolah terbakar dari dalam, dan daerah itu kemudian dikenal sebagai hutan merah. Ekosistemnya pada dasarnya runtuh, hewan-hewan jatuh sakit atau mati, tanah dan air tercemar berat, dan tingkat radiasi di sana tetap sangat tinggi bahkan sampai hari ini. Bahaya terhadap manusia juga terus berlangsung. Ratusan ribu orang menderita kanker tiroid, leukemia, dan penyakit lainnya, dan laporan tentang cacat lahir serta dampak genetik pun mengikuti, meninggalkan luka yang bertahan melintasi generasi. Chernobyl tidak berakhir ketika api padam. Ia terus menghancurkan manusia dan alam dalam sebuah waktu tak terlihat, yang terus berjalan. Hari ini, Pripyat adalah sebuah kota hantu tempat bangunan-bangunan yang hancur, wahana yang berkarat, sekolah dan rumah sakit yang ditinggalkan tetap berdiri sebagaimana adanya, dan jejak-jejak April tahun 1986 masih tinggal di dalam debu dan keheningan. Meski begitu, beberapa orang tua tidak sanggup meninggalkan tanah kelahiran mereka dan kembali tinggal di dalam zona terlarang meskipun mengetahui risikonya, karena bagi mereka tempat itu adalah rumah, sebelum menjadi tanah yang tercemar. Bencana Chernobyl bukan sekadar peristiwa masa lalu, melainkan luka yang dalam yang terukir dalam sejarah manusia, sebuah malapetaka yang masih terus berlangsung. Ia tetap hidup dalam ingatan, terus mengingatkan kita betapa rendah hati kita harus bersikap di hadapan kekuatan alam, dan betapa pentingnya keselamatan serta tanggung jawab.